Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dengan Sri Surahno. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai belajar kita, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tersebut Allah senantiasa memudahkan belajar kita memahami ayat-ayat Allah, sehingga akan berguna bagi dunia dan akhirat kita. Teman-teman sekalian, kita akan belajar tentang ikatan kimia, yang mana pada ikatan kimia ini saya membahas ini yang kedua, bahasan tentang soal-soal ikatan kimia. Untuk kali ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, unsur dengan konfigurasi elektron 2882 jika mengikat unsur lain, maka langkah yang terbaik adalah dengan melepas 2 elektron, sehingga akan menjadi konfigurasi elektron gas mulia 288. Kemudian nomor 2, suatu unsur dengan konfigurasi elektron 26, kecenderungan unsur tersebut akan berikatan dengan unsur lain adalah 26, maka untuk mencapai susunan elektron gas mulia akan menjadi 28, maka dia akan menyerap atau menangkap 2 elektron, akan menjadi 28. Jadi menyerap 2 elektron. Oke. Nomor atom PQRS 6, 9, 11, 18. Konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. 24, 27, 281, 288. Pasangan unsur yang membentuk ikatan ionik. Ionik adalah yang melepas dan menerima, maka dia akan seperti ini. Q dan R yang cocok. R akan melepas 1, Q akan menerima 1. Maka jawabnya yang R dan Q. Kulit luar atom pusat suatu molekul mempunyai 6 pasang elektron yang terdiri dari 6 pasang elektron terikat dan 2 pasang elektron bebas. Bentuk molekulnya adalah, karena ada 6, maka bentuk domainnya adalah akan menjadi oktahedron. Kemudian kalau ada 2 pasang elektron bebas, maka 2 pasang elektron bebas tersebut akan mengambil yang bagian tengah, itu ya. Jadi seperti itu. Pasangan senyawa berikut yang keduanya berikatan ionik adalah, yang ionik ini kovalen, H ada H, ini kovalen ada, seperti itu. Ya, yang ada logamnya hanya ini aja, Na logam, K logam, maka dia akan ionik. Deret senyawa berikut tergolong senyawa kovalen kecuali, ini kovalen, semuanya kovalen. Kecuali ini ada logam, maka dia adalah ion. Ya. Zat yang bersifat polar adalah, di sini semuanya PeI semuanya. Di sini ada PeB-nya, maka dia akan menjadi polar. H2O ada 2 pasang PeI. Kemudian diketahui atom H1C6N7 dan seterusnya senyawa yang mengikuti aturan oktet kecuali, semuanya ini oktet kecuali PCl5. Karena PCl5 itu P-nya ada 5, Cl-nya ada 5. Seperti itu. Jadi PCl5 saya gambarkan P, elektron terluarnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau berpasangan, maka seperti ini. Jadi bukan oktet lagi, tetapi 10. Jadi bukan oktet, tetapi 10.
Lanjut. Nah, diketahui unsur berikut. Nah, yang berikatan membentuk ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu hanya terjadi pada 3, yakni NOF. Hanya terjadi pada 3 unsur saja, NOF. Selain itu tidak. Maka di sini ada O, ada N, ada F. Maka 1, 2, 3 yang ada ikatan hidrogennya. Oke. Atom X mempunyai konfigurasi elektron sekian, yang terakhirnya adalah 2p6 3s2. Senyawa yang mungkin terbentuk X adalah, nah, di sini akan melepaskan 2 elektron, maka akan menjadi X2-, X2+ membentuk XO4. Jadi di sini SO4-nya, nah, 2-. Nah, 2-, X-nya adalah 2+. Nah, di sini 2- dan 2+. Nah, seperti itu. Kemudian molekul unsur berikut yang mempunyai ikatan kovalen rangkap 3. Rangkap 3 ini adalah N, karena N itu begini. N 1, 2, 3. Ini rangkap 3. Oke. Kelompok senyawa berikut yang seluruhnya berikatan ion. Nah, ion adalah logam. Ini K logam, Na logam, Mg juga logam. Oke. Senyawa berikut mempunyai ikatan kovalen tunggal kecuali, nah, ini ada kovalen rangkap karena CO2. Nah, ada begini, nah, ada rangkapnya. Nah, seperti ini. Senyawa yang mempunyai ikatan kovalen ion, kovalen koordinat secara bersamaan adalah ini. Ini ada, nah, karena dia N itu mempunyai satu pasang elektron yang bisa disumbangkan secara kovalen ini ya. Nah, ini dari N, yang checklist dari H. Ini yang disumbangkan. Oke. N ke yang lain, NH4Cl. Kemudian perhatikan hasil percobaan wujud zat padat kelarutan dalam air larut. Kemudian daya hantar listriknya konduktor isolator, titik leleh dan titik didih yang tinggi, titik leleh dan titik didih tinggi rendah. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan pada A dan B berikut adalah, nah, ikatan ionik dan ikatan kovalen nonpolar. Maka bisa dilihat sifat-sifat ionik dan sifat-sifat yang nonpolar seperti apa, ada teorinya. Zat berikut yang polar adalah, nah, ini simetris. Nah, kalau yang ini polar. Kenapa? Karena ada satu pasang elektron bebas. Ini tidak ada semuanya. Kecuali ini ada satu pasang elektron bebas akan menyebabkan dia tidak simetris. Maka seperti itu. Ini menyebabkan tidak simetris. Satu elektron bebas. Oke, lanjut. Kemudian yang dapat larut dalam air, nah, NaCl di sini. Kenapa NaCl? Nah, karena sifat ioniknya. Kelompok senyawa yang memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen tadi NHO. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada etanol dan dimethyl ether. Nah, MR-nya sama. Tetapi dia mempunyai kecenderungan untuk berikatan hidrogen. Ini yang lebih banyak, ada dipol positif, dipol negatif yang lebih besar di sini. Maka senyawa ini akan mempunyai titik didih yang tinggi karena dia membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Unsur X mempunyai nomor atom 13, Y mempunyai 9. Maka di sini akan terjadi begini, X menjadi X3+. Kemudian Y-nya adalah -1. Nah, akan menjadi XY3. Ikatan kimia yang terdapat dalam ikatan KBr adalah ion, karena di sini K adalah logam, maka ion. Lanjut, kelompok zat berikut yang berikatan kovalen adalah, nah, ini kovalen. Nah, kalau ada ionnya, nah, seperti ini ada ion K. Anda di sini ada K. Nah,
Na. Nah, semuanya kalau ada logamnya pasti ion, jadi bukan kovalen. Senyawa kovalen berikut mempunyai kaidah oktet kecuali BeCl2 di sini bukan oktet. Nah, tetapi dia hanya 2, BeCl2. Senyawa yang terbentuk Mg dan O, maka yang benar adalah MgO karena 2 plus 2 min. Unsur di bawah ini yang berkecenderungan melepaskan elektron sesuai teori oktet adalah K, hanya K saja. Karena dia melepas 1 elektron. Konfigurasi elektronnya adalah 2 8 2 8 8 1. Nah, seperti itu. Pada molekul O2, jumlah elektron yang digunakan bersama adalah O2. Maka O2 itu begini, O2. Nah, yang digunakan bersama, nah seperti ini. Ini ada 2 pasang. Jadi 2 pasang. Ada 4 elektron disebutnya dengan 2 pasang. Diketahui 4A, 6B, 8C. Di antara molekul berikut yang mempunyai ikatan kovalen rangkap 2. Nah, di antaranya adalah A dan C. Karena A itu mempunyai 2 elektron. Nah, A 2 elektron valensi ya. Kemudian C6. Nah, gunakan secara bersama sehingga seperti ini. Nah, kan menjadi ikatan rangkapnya 2. Ikatan rangkap 3 terdapat pada molekul diatomik. Nah, ini ya. Kenapa yang 7? Karena di sini konfigurasi elektronnya adalah 2 5. Untuk membentuk 8 maka 5 ini mendatangkan 3 elektron. 3 elektron akan menjadi seperti ini. Jadi konfigurasi elektron 7 itu nomor atom 7, maka dia akan membentuk ikatan rangkap 3 karena 5 menjadi 8. Oke, lanjut. Oke. Pasangan yang berikatan kovalen nonpolar. Nah, di sini kovalen nonpolar. Nah, ini semuanya polar ya, kecuali ini ya. Ini polar. Ini ada polar yang kecuali ini non polar karena dia simetris, semuanya PEI semuanya, nggak ada PEB. Jadi PEI semua. Ini murni PEI. Ikatan semua, PEI semua nih. Kelompok senyawa kovalen berikut bersifat nonpolar adalah, nah ini nonpolar. Kenapa? Nah, karena dia simetris. Kenapa simetris? Nah, semuanya adalah PEI. Ini PEI semua, nah, sama. Polar nonpolar hubungannya kalau dengan domain elektron biasanya tidak ada PEB. Senyawa berikut yang berikatan ion. Nah, kenapa ion? Karena K-nya logam. Berikut yang merupakan pasangan unsur yang dapat membentuk ikatan kovalen. Kovalen tadi udah dibahas ya. Jadi kovalen itu sama-sama kurang. 6 berarti 24. 17 berarti 28 7. 7 kurang, 4 kurang, sama-sama kurang, maka dia akan membentuk ikatan kovalen. Senyawa yang mengikuti kaidah oktet adalah yang tidak mengikuti, maka BH3 tidak mengikuti. Kenapa? Karena jumlahnya 3, bukan oktet. Unsur A12, B16 membentuk senyawa dengan rumus kimia. Nah, ikatan AB. Karena sama-sama melepas dan menerima 2. Artinya A-nya akan plus 2, B-nya akan min 2. Maka ikatannya ikatan ion. Atom X mempunyai konfigurasi elektron 282. Senyawa yang mungkin terbentuk adalah seperti ini, XCl2. Unsur X mempunyai nomor atom 13, Y. Nah, tadi udah dibahas, jadi XY3. 4 atom, nah masing-masing 16 17. Nah, C dan D sudah dibahas juga. Senyawa yang memiliki ikatan ion kovalen, nah ini sudah juga
Oke, lanjut. Oke, jumlah pasangan elektron yang berikatan koordinasi dalam SO2 adalah, ya bisa dilihat struktur SO2 sudah dijelaskan di buku dan juga di presentasi saya. Ada satu satu pasang yang diberikan S kepada O. Kemudian elektron valensi 6 adalah elektron valensinya halogen dengan golongan oksigen. Nah, elektron valensi kedua unsur adalah 6. Nah, seperti itu. Kemudian senyawa yang mempunyai ikatan rangkap 3 adalah ini, C2H2. Kenapa C2H2? Karena begini, Nah, C itu 4 elektron keluarnya, maka seperti ini. Ini dengan H, ini dengan H. Maka ini akan memiliki rangkap 3. Oke, kemudian yang mempunyai rangkap 3 yang ini adalah N2. Kenapa N2? Karena N2 molekul yang memiliki ikatan kovalen rangkap 3 adalah seperti ini. Nah, ini rangkapnya 3 juga. Berikut yang bukan senyawa ion. Nah, ini bukan senyawa ion karena dia H itu bukan logam. H itu bukan logam. Bukan logam. Nah, alasannya itu. Kepolaran suatu senyawa kovalen bergantung dari selisih momen dipol. Oke, diketahui 1A, 2A, 3A, 7A, 8A yang mencapai susunan stabil dengan menerima elektron adalah gulungan. Menerima berarti yang 7A. Nah, hanya yang ini aja, yang 7A. Hanya yang 3 saja. Ikatan kovalen akan terjadi apabila gaya tarik menarik antara ion positif dan ion ikatan kovalen. Maaf ya, ikatan ini ikatan ion ya. Ikatan kovalen berarti pemakaian bersama. Nah, pemakaian kalau kovalen berarti dipakai bersama. Ini ya, maaf ya. Tadi salah lihat. Ini. Yang berperan dalam ikatan logam adalah elektron terdelokalisasi. Oke. Suatu molekul XY3, X mempunyai sepasang elektron bebas. Nah, karena polar, kalau tidak ada PEB-nya, karena ini ada PEB-nya, maka dia akan menjadi polar. Nah, PEB menjadikan polar. Senyawa berikut yang mempunyai ikatan kovalen polar adalah, ini karena dia ada PEB. Ingat sekali lagi, PEB menjadikan polar. Molekul N2, jumlah PEI-nya adalah PEI-nya berapa? Udah digambarkan. Maka ada 3 pasang. Akan ada 3 pasang. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diberikan komennya ataupun di subscribe supaya bisa menyaksikan apa yang saya berikan atau saya jelaskan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.